favorit di Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Melodi, dimanapun kamu berada dan sedang apa aja, gimana nih kabarnya? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, Sobat Melodi, alhamdulillah dan seneng banget Amel masih bisa nemenin Sobat Melodi di program acara Learning Journal 4 di edisi 25 Maret 2025. Di mana lagi kalau bukan di Melodi FM. Oke, sebelum kita lanjut nih, Amel bakal muterin lagu dari The Bagindas yang berjudul Suka Sama Kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Melodi FM. Setelah yang satu ini. Hatiku berkata, ingin katakan namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku saat kau menatapku, jadi salah tingkah matamu. Bibirku terbungkam senyummu, aku tak kuasa saat itu. Sebenarnya akan rasa, tapi mengapa? Bisa bagaimana caranya dirimu bisa tahu kalau aku suka. Jangan saat kau menatap hati bicara sama bibirku terbungkam penuh, aku tak kuasa. Aku ingin mengungkapkan mengapa aku selalu tak bagaimana caranya aku bisa tahu kalau suka kamu. Oke, kita lanjut ya. Pertemuan kali ini yaitu membahas tentang sistem komunikasi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, yang dimana membahas tentang beberapa bagian sistem komunikasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian radio sebagai alat komunikasi. Radio komunikasi merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian internal dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler. Yang kedua, alat komunikasi. Jadi, radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain tanpa memerlukan media fisik. Secara lebih luas, komunikasi radio dapat melibatkan berbagai teknologi seperti komunikasi analog dan digital, serta berbagai metode modulasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi transmisi data. Bisa disimpulkan bahwa radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk transmisikan informasi. Selanjutnya yaitu radio komunikasi di Indonesia. Sejarah radio komunikasi di Indonesia. Perkembangan awal radio di Indonesia. Radio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda pada tahun 1923. Pemerintah Belanda mendirikan Nederlands
Radio Omrob Hafiz atau Nirom sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Selain Nirom, beberapa stasiun radio swasta seperti Batavia Radio Vereniging atau BRP pada tahun 1925 dan Solos Radio Vereniging atau SRV. Pada tahun 1933 juga memulai bermunculan SRP didirikan oleh Mangkunegoro. Kemudian selanjutnya yaitu Radio Komunikasi di Indonesia, yaitu di mana organisasi radio komunikasi di Indonesia yang pertama yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab dalam menyajikan siaran berita, hiburan, dan edukasi. Dengan perkembangan teknologi, RRI kini juga hadir dalam format digital dan siaran streaming untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. Selain RRI, terdapat organisasi lain yang berperan dalam dunia radio komunikasi, yaitu Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. RAPI didirikan pada 10 November 1980 bertujuan membantu pemerintah dalam pengawasan serta pembinaan terhadap komunikasi radio antar penduduk atau anggota RAPI menggunakan perangkat radio untuk komunikasi antar negara dan berbagi kegiatan sosial dan kebencanaan. Kemudian selanjutnya itu pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan atau radio komunikasi. Komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik yang memungkinkan pengiriman sinyal tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti militer untuk keperluan pengendalian dan koordinasi, maritim dalam navigasi dan komunikasi antar kapal, penerbangan untuk memastikan komunikasi yang lancar antar pesawat dan pengendali lalu lintas udara, serta dalam sistem komunikasi darurat yang vital untuk koordinasi respons terhadap bencana atau situasi krisis. Pembahasan selanjutnya yaitu pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan. Yang pertama yaitu proses komunikasi dalam jaringan radio. Proses komunikasi dalam jaringan radio berawal dari sumber informasi atau information source berasal dari gagasan subjek atau institusi yang menyampaikan pesan atau message dalam bentuk suara, himbauan atau ajakan yang diteruskan oleh pemancar. Pemancar mengirim dalam bentuk sinyal tertentu, misalnya dalam bentuk ucapan vokal, kemudian dipancarkan melalui udara dan saluran atau channel tertentu. Pada titik ini disebut oleh keduanya sebagai titik yang rentan dengan sumber gangguan atau kebisingan. Lalu sinyal diterima oleh receiver yang merekonstruksi sinyal menjadi pesan dan berakhir pada tujuan. Selanjutnya yaitu mereka membahas tentang pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan. Komunikasi radio, di mana teknologi radio yang ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan software defined radio atau SDR telah mengubah sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Teknologi SDR diimplementasikan di beberapa fungsi pada sistem radio seperti modulasi atau pengolahan sinyal, pemrograman, dan protokol link layer pada perangkat lunak. Hal ini sangat membantu pada saat mendesain ulang sistem perangkat lunak radio di mana
parameter atau parameter sering diubah-ubah untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Secara umum, sistem komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau saluran tertentu. Dalam komunikasi modern, sistem komunikasi mencakup berbagai teknologi seperti telepon, radio, televisi, satelit, hingga internet. Yang kedua yaitu elemen utama dalam sistem telekomunikasi. Sebuah sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu sumber informasi, yang berupa suara manusia dalam komunikasi telepon, teks dalam komunikasi digital, atau sinyal visual seperti dalam siaran televisi. Yang kedua, transmitter atau pemancar, perangkat yang mengubah informasi menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media komunikasi. Contoh, stasiun pemancar radio atau server internet. Dan yang ketiga yaitu media transmisi atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan sinyal seperti kabel filter optik, gelombang radio, atau satelit. Yang keempat yaitu receiver atau penerima, perangkat yang menerima dan mengubah sinyal kembali menjadi informasi yang dapat dipahami. Contoh, radio, televisi, atau ponsel. Dan yang kelima yaitu tujuan atau destination, penerima akhir yang memperoleh informasi untuk komunikasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis jaringan telekomunikasi, yang mencakup diantaranya jaringan kabel, yang kedua jaringan nirkabel, dan yang ketiga jaringan satelit. Kemudian pengertian, konsep, dan jenis-jenis komunikasi massa seperti media massa elektronik. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu sumber atau komunikator kepada banyak orang, yaitu komunikan melalui media massa dalam skala besar. Dan yang kedua yaitu konsep-konsep komunikasi massa. Komunikasi memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar bagaimana proses komunikasi berlangsung dalam media massa. Yang ketiga, karakteristik komunikasi massa. Komunikator bersifat institusional. Komunikasi massa tidak dilakukan oleh individu biasa, melainkan oleh institusi atau organisasi media seperti stasiun televisi, surat kabar, dan platform digital. Kemudian pesan juga bersifat publik, yaitu informasi yang disampaikan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian media sebagai perantara, di mana pesan dalam komunikasi massa disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet. Yang keempat yaitu jenis media massa elektronik. Yang pertama televisi, kemudian radio, yang ketiga internet, dan yang keempat yaitu media sosial. Yaitu komunikasi bersifat heterogen, yang dimana audiens komunikasi massa terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.
Yang kelima yaitu feedback tidak langsung. Komunikasi massa biasanya bersifat satu arah dan tidak memungkinkan interaksi langsung antar komunikator dan komunikan. Feedback dari audiens dapat berupa opini publik, survei, atau komentar di media sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio merupakan salah satu metode komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi informasi tanpa menggunakan kabel. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemancar dan penerima. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis frekuensi radio, fungsi dan contohnya, yang dimana spektrum elektromagnetik terdiri dari berbagai gelombang energi. Salah satunya adalah frekuensi radio atau RF. RF berperan penting dalam berbagai teknologi komunikasi, mulai dari siaran radio tradisional hingga sistem nirkabel modern. Frekuensi radio mencakup rentang 3 kHz hingga 300 GHz dalam spektrum elektromagnetik. Berbagai sistem komunikasi seperti satelit, siaran televisi, radio amatir, komunikasi maritim, navigasi pesawat, dan jaringan seluler memanfaatkan frekuensi ini untuk beroperasi. Mungkin cuma itu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Melody FM kalau membahas cerita-cerita dan learning journal seru lainnya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Amel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.